Malam kelabu pada Kamis, 28 Mei 2026, menjadi awal dari duka yang teramat mendalam bagi keluarga Jaka Jannes Malau. Pemuda berusia 24 tahun yang akrab disapa Jaka ini tewas mengenaskan setelah menjadi korban pengeroyokan brutal. Ironisnya, peristiwa keji ini terjadi di kawasan Taman Bunga, tepat di depan kantor Wali Kota Pematang Siantar dan tak jauh dari markas Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lokasi yang seharusnya aman, justru menjadi saksi bisu hilangnya nyawa seorang manusia secara tragis. Hingga kini, kasus tersebut masih menyisakan luka menganga. Pihak keluarga, terutama Sari Agustina Malau, kakak kandung korban yang berdomisili di Jakarta, tak kuasa menahan tangis yang pecah saat menceritakan perjalanan hidup sang adik. Melalui sambungan telepon pada Kamis, 18 Juni 2026, Sari berujar dengan suara bergetar, mempertanyakan mengapa adiknya yang tidak memiliki musuh atau lawan harus mati dengan cara dibunuh secara beramai-ramai. Jaka diketahui baru 6 bulan tinggal di kota Pematang Siantar. Sehari-hari, ia menyambung hidup dengan bekerja jujur sebagai pengamen dan tukang parkir, setelah sebelumnya sempat membantu ibunya berjualan di kota Medan. Sari teringat betul nasihat yang pernah ia sampaikan kepada adiknya. Kalau tidak ada uang jangan mencuri ya, minta saja ke saya. Namun, nasihat penuh kasih itu kini tinggal kenangan. Jaka harus meregang nyawa dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan, penuh lebam, kepala bonyok, serta darah yang terus mengalir dari telinga, hidung, dan mulutnya. Kekecewaan keluarga semakin membuncah ketika melihat penanganan kasus yang dinilai lamban dan tidak transparan. 3 minggu pasca kejadian, baru 2 orang pelaku yang ditahan setelah menyerahkan diri. Padahal, berdasarkan rekaman video yang beredar luas di media sosial, terduga pelaku yang menganiaya Jaka secara membabi buta diperkirakan berjumlah sekitar 7 orang. Sari menceritakan bagaimana adiknya disiksa tanpa ampun meski sudah memohon belas kasihan. Jaka kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas, lalu dibawa pergi hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir. Pihak keluarga pun mempertanyakan mengapa mobil ormas yang digunakan untuk membawa korban tidak disita oleh polisi sebagai barang bukti. Awalnya, keluarga sempat menolak proses autopsi karena keterbatasan dana dan adanya rasa takut yang membayangi jika harus berhadapan dengan ormas terkait. Namun, pihak kepolisian saat itu berhasil meyakinkan ibu korban dengan kalimat, "Apa ibu tega membiarkan pelaku berkeliaran, sementara anak ibu sudah meninggal dunia?" Kini, setelah autopsi dilakukan, harapan keluarga untuk mendapatkan keadilan yang utuh justru terasa berjalan di tempat. Mereka pun meminta dukungan terbuka dari Komisi 3 DPR RI agar sudi mengawal proses hukum ini agar tidak menguap begitu saja. Kemarahan dan rasa frustrasi keluarga akhirnya tumpah ke media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, Sari Malau 06, Sari Agustina Malau secara lantang melayangkan kritik tajam yang menyinggung Kapolres Pematang Siantar, AKBP Sahudur Togi Marito Sitinjak. Sari menuding pihak kepolisian sengaja menutup-nutupi rekaman CCTV di lokasi kejadian. Menurutnya, bungkamnya Kapolres memicu munculnya narasi-narasi negatif dan pembalikan fakta oleh akun-akun palsu yang mencoba menyudutkan almarhum adiknya. Sari juga mempertanyakan narasi rekayasa mengenai adanya korban penikaman lain yang selalu dibahas namun tidak pernah ditunjukkan sosoknya ke publik. Ia mendesak agar Kapolres Pematang Siantar segera membuka CCTV secara transparan dan menangkap 4 pelaku lain yang masih berkeliaran bebas. Keluarga menegaskan, sekuat apapun upaya untuk merekayasa kebenaran, fakta sesungguhnya akan tetap terungkap. Di akhir pesannya, Sari meminta para pelaku yang masih bersembunyi untuk menyerah, karena bagaimanapun, para pelaku di penjara masih bisa hidup dan bertemu keluarga mereka, sementara Jaka sudah selamanya tak akan pernah bisa kembali pulang.